Lo sengaja ngajak gue ke situ kan? Untuk bikin gue malu. Dengerin gue dulu. Gue juga nggak menyangka semuanya bakal begini, Tan. Terserah lo. Tapi gue minta, sekarang lo pergi dari rumah gue. Saya mau bilang sama kamu kalau saya udah nggak mau kamu bekerja di rumah saya lagi. Dan anak kamu itu si Intan nggak akan pernah bisa merebut cowok impian anak saya. Ya ampun, kenapa aku spontan nampar dia? Kurang ajar. Berani-beraninya dia nampar gue. Hei! Lo pikir lo siapa? Berani-beraninya nampar gue. Jangan! Lepasin tangan gue! Lepasin! Gue nggak akan ngelepasin tangan lo sebelum kemarahan lo reda. Lo nggak perlu marah sama Sandra. Udah, lepasin tangan gue! Atau enggak, gue tamar lo! Lepasin! Gue minta sekarang lo pergi dari sini. Gue lagi meeting. Kenapa Dava jahat sama gue? Padahal gue udah mulai sayang sama dia. Ternyata mah bener. Semua orang kayak itu jahat. Mau mati lo? Kalau mau bunuh diri, jangan depan mobil gua. Cari sono tempat lain. Gue harus gimana lagi? Gue udah capek ngadepin semua ini. Ya, halo, Pak. Ya, aku lagi di jalan nih. Iya, Bapak tenang aja, aku gak akan ngebut kok. Ya? Ya deh, Pak ya. Dah. Cewek itu kok mirip Intan ya? Ngapain dia di sini? Samperin aja deh. Intan? Dava, kamu jangan ngamuk-ngamuk kayak gini dong. Kok bikin aku takut, tau nggak? Ya ampun, Dava. Tan, kamu berdarah. Tan, kamu tuh bisa infeksi. Dav, maafin aku ya, tadi aku nampar Intan. Aku tuh nggak sengaja. Aku spontan nampar dia karena aku nggak terima kamu dimaki-maki kayak gitu. Kamu nggak usah ngerasa bersalah.
kejadian hari ini ada hikmahnya. Tadinya aku berpikir kalau aku bisa baikan lagi sama Intan. Tapi setelah ngeliat kejadian ini, kayaknya nggak mungkin. Aku juga berharap kamu nggak deketin Intan lagi. Dulu, nggak ada satu orang pun yang mau mempermalukan aku dan berani. Tapi tadi, Intan berhasil memaki-maki aku di depan banyak orang, San. Kalau aku nggak cinta sama dia, aku udah ngamuk-ngamuk sama dia. Iya, tapi seharusnya kalau dia punya masalah sama kamu itu diomongin baik-baik dong. Jangan ngamuk-ngamuk kayak tadi. Ya udahlah. Paling nggak aku sekarang sadar kalau dia nggak pantas buat aku. Dan sekarang, aku harus mendapatkan wanita yang lebih baik lagi dibandingkan dia. Lo itu panutan gue. Kenapa sekarang lo jadi sedih kayak gini? Intan, lo tuh nggak bisa duduk sini terus-terusan. Lo harus tegar, Tan. Sonya, mendingan lo pulang. Gue pengen sendiri di sini. Waktu gue sedih, apa lo ninggalin gue sendirian? Enggak kan? Sama, Tan. Sekarang juga gue nggak akan ninggalin lo. Udah deh, lo pulang aja. Gue mohon. Gue pengen sendiri di sini. Gue nggak akan pergi. Kemarin lo tuh udah nyelamatin nyawa gue, Tan. Dan nggak bisa diganti sama apapun. Gue utang budi sama lo. Sekarang, liat lo sedih kayak gini, lo pikir gue bakal diem aja? Enggak, Tan. Udah deh, sekarang mendingan lo ikut sama gue. Kalau nggak mau, gue gendong deh, ya. Ayo dong, gue harus gimana lagi coba supaya lo mau? Please. Gitu dong, Tan. Gue tuh pengen lo bahagia. Sama kayak lo ngarepin gue selalu bahagia. Udah, Ju. Dav, kalau kamu mau, aku akan nemuin Intan ya dan minta maaf. Asalkan kamu bahagia. Kamu nggak perlu ngelakuin hal itu. Ya, malah ada apa? Hah? Apa? Oke. Gua kesana sekarang ya. Makasih ya, Mal. San, aku minta maaf ya. Aku nggak bisa nganterin kamu pulang. Kamu bisa kan pulang sendiri? Ya udah nggak apa-apa, aku naik taksi aja. Ya udah, makasih ya. Gimana sih? Main tuh bergantian. Mak, Kak Intan kok cuek banget sih sama kita? Nggak kebiasaannya. Apa Kak Intan udah gak mau main lagi ya sama kita? Padahal kan Manda kangen banget. Kayaknya Kak Intan nggak sempet bercanda sama kita. Ketawa aja nggak sempet. Kayaknya anak-anak tahu kalau Intan lagi sedih. Pada ngerti dong. Kak Intan itu kan lagi sibuk. Kerjaannya banyak. Jadi gak punya waktu buat main sama kalian. Ntar kalau kerjaannya udah dikit, udah gak sibuk lagi, pasti main-main lagi. Oh gitu. Oh. Kalau misalnya ntar Mita udah gede tuh ya, kayak Kak Intan, Mita juga pingin deh kerja kayak Kak Intan. Bantuin Kak Intan gitu. Biar ntar Kak Intan tuh gak kecapean lagi. Terus bisa ketawa lagi deh kayak dulu sama kita ya nggak? Iya bener. Udah sore nih. Kak Intan belum pulang kerja. Pasti dia lembur. Mak, Gigi lapar nih, Mak. Tuh, denger kan? Perut Gigi bunyi. Udah jam 5 sore, tapi kenapa Intan belum pulang juga?
Ge, bentar ya Ge. Mak siapin dulu makanannya. Lu pasti lagi ada masalah kan? Lu cerita aja ya sama gue. Kemarin kan lu udah nolongin gue. Jadi sekarang gantian. Waktunya gue nolongin lo. Ayo dong Intan, lu cerita sama gue. Supaya masalahnya cepet selesai. Ternyata cowok yang gue suka gak sebaik yang gue bayangin. Lo masih suka sama dia? Gak lagi. Intan, lo lihat gue. Gue berusaha keras buat ngelupain mantan gue. Dan sekarang, buktinya gue bisa. Gue udah lupa sama dia. Dan gue juga ngikutin saran lo buat mulai hidup baru. Kayak apa yang lo bilang kemarin. Buat apa coba kita nangis cuman gara-gara cowok? Harusnya kan mereka yang sakit hati. Mereka yang sedih. Karena kita tinggalin mereka. Ini Mbak. Iya. Makasih. Kemarin lo cerita sama gue kalau lo kerja jadi sales. Emangnya kenapa sih lo gak nyari kerjaan lain aja? Ya, yang gajinya lebih gede. Soalnya gue bukan sarjana. Jadi mana mungkin ada perusahaan yang mau gaji gue besar. Terus, kenapa lo gak buka usaha sendiri aja? Gue gak punya modal. Makan aja susah. Apalagi cari modal untuk usaha. Mungkin sekarang lo gak punya modal. Tapi kalau suatu saat nanti lo punya modal, lo mau buka usaha apa? Gue sih pengen buka toko kerajinan. Wah, kebeneran banget. Gue juga mau buka usaha itu. Tapi gue gak sanggup kalau harus ngejalanin bisnis itu sendirian. Gini aja, gimana kalau kita ngomong sama bokap gue? Gue yakin kok dia pasti ngasih modal buat kita. Maaf ya, tapi jangan hari ini. Sekarang kan udah sore. Gue yakin Ma pasti khawatir gue belum pulang. Gimana kalau besok? Yaudah deh, kalau gitu sekarang gue anterin lo pulang ya. Ya, supaya gue tahu rumah lo. Yuk, ayo. Kenapa gue harus ketemu sama dia lagi sih? Hidup itu cepat berubah. Kemarin dia baik banget sama gue. Tapi sekarang, dia benci banget sama gue. Gue lagi bete nih. Lu bayangin dong, Intan masuk ke ruangan meeting gue pas gue lagi meeting. Dia berhasil marah-marahin gue di depan banyak klien. Parahnya lagi, Intan digampar sama Sandra. Karena Sandra udah gak tahan lagi ngeliat kelakuan Intan. Serius loh. Parah banget. Dan barusan gue ketemu lagi sama Intan. Kau sabar ya. Gue harap semuanya tuh bakalan baik-baik aja. Sekarang gue mikir, kalau Intan bisa hidup bahagia tanpa gue juga bisa. Kalau Intan bisa ninggalin gue juga bisa. Kalau Intan bisa nyakitin perasaan gue, ngapain gue juga peduli sama dia? Dia udah gak berarti apa-apa kok buat gue. Dava, gue tahu lo itu masih mencintai Intan. Dan lo belum siap untuk ngelupain dia. Dan lo masih pengen balikan lagi sama dia. Iya kan? Kenapa sih gue bingung? Kenapa cinta gak bisa sejalan dengan logika? Lo bayangin, udah beberapa kali Intan ngelakuin hal bodoh di depan gue. Tapi tetap aja juga peduli sama dia. Dan gue masih sayang sama dia. Itulah cinta. Semua masalahnya itu bukan dari otak, tapi hati. Dav, daripada lo bete kayak gini terus, mendingan gue saranin ya. Sekarang ini lo bikin si Intan cemburu sama lo. Biar dia itu nyadar kalau dia itu gak bisa kehilangan lo.
Dan dia itu sebenarnya masih cinta sama lo. Lu yakin bisa berhasil? Lo pengen dia balikan lagi sama lo kan? Ikutin saran gue. Dokter cinta. Kata Mas Gunawan, ada cewek kampung datang ke kantor, terus marah-marah gitu sama Dava. Dan Jeng Vina tahu apa yang dilakukan sama Sandra. Apa, Jeng? Sandra nampar itu cewek. Memangnya cewek itu siapa, Jeng? Ya siapa lagi kalau bukan si anak pembantu itu? Si Intan. Ya ampun, kok Sandra nggak bilang-bilang sama saya ya, Jeng? Tapi nggak apa-apa, Jeng. Bagus. Perempuan itu memang harus dikasih pelajaran. Dan Jeng Vina tahu nggak, Dava sama sekali nggak bela-belain itu cewek. Dari gelagatnya sih seharusnya hubungan mereka berakhir. Bagus. Sekarang saya tahu kenapa Intan marah sama Dava. Tadi, Jeng, si Intan itu datang ke sini. Dengan sombongnya dia mau balikin semua uang ibu yang udah saya kasih. Terus saya bilang aja ke dia kalau Dava udah bayarin semuanya. Jeng Vina emang pinter. Ini pasti pukulan telak untuk menghancurkan hubungan Dava dan Intan. Saya yakin setelah ini pasti mereka akan saling membenci dan tidak akan berhubungan lagi. Ya udah Jeng ya, saya permisi dulu. Saya mau bagi-bagi sumbangan untuk orang-orang miskin. Iya, Jeng. Hati-hati ya, Jeng ya. Jadi, Mama sama Tante Lita sengaja misahin Dava sama Intan. Anak-anak, Kak Intan! 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 Emak seneng deh ngelihat lo hari ini bisa nyempetin diri main sama anak-anak. Karena dari kemarin mereka itu ngeluh. Katanya lo nggak punya waktu buat mereka. iya Mak. Kak Intan punya ide. Gimana kalau kita main perang bantal? Setuju! Setuju! Ya udah, Kak Intan bagi timnya. Kiri 3 orang. Di kanan 3 orang juga. Kak Intan hitung sampai 3. 1, 2, 3! Emak tahu lo sebenarnya lagi sedih, Tan. Tapi lo berusaha seneng di depan anak-anak. Emak doain, mudah-mudahan lo bisa ngelupain Dava dan gembira lagi kayak dulu. Mama kenapa sih bohong sama Intan? Dan bilang kalau Dava sudah melunasi utang orang tuanya Intan. Mama tahu nggak? Karena kebohongan Mama itu, Intan jadi marah sama Dava. Kamu ngomong apa sih? Mama nggak ngerti. Aduh, Mama nggak usah pura-pura nggak tahu deh, Mah. Aku tadi denger semuanya omongan Mama dan Tante Lita. Mama memang bohong sama Intan. Terus kenapa? Kamu keberatan? Kenapa Mama lakuin itu? Kenapa sih kamu gak ngerti juga? Mama melakukan semua ini demi kamu. Intan sudah merebut orang yang kamu cintai. Dan apa Mama salah kalau Mama berusaha untuk menjauhkan Intan dari Dava? Dan apa Mama juga salah kalau Mama ingin merebut Dava kembali? Apa nggak boleh Mama menginginkan anak Mama bahagia? Tapi Mama nggak perlu bohong gitu dong, Mah. Kesian kan Dava? Dipermaluin depan banyak orang. Mama nggak ada nyuruh Intan ke kantornya Dava. Kalau dia ke sana itu artinya dia sendiri yang gak punya sopan santun. Udahlah sayang, kamu gak usah mikir soal ini lagi. Lebih baik sekarang kamu konsentrasi untuk mendekati Dava lagi, ya? Tapi Mah, ini nggak fair buat mereka. Dalam urusan cinta, semuanya fair dilakukan. Memangnya kamu nggak mau mewujudkan impian kamu menikah dengan Dava? Aku mau, Mah. Makanya, kamu nggak usah bahas masalah ini lagi. Dan satu lagi Mama bilang sama kamu jangan pernah cerita soal ini ke Dava. Janji? Demi mimpi kamu, sayang.
Tan, lu cerita dong. Kenapa sih lu tadi siang? Intan nggak apa-apa kok, Mak. Terus duitnya lu udah kasih belum ke Bu Vina? Udah kok, Mak. Intan, lu itu anak emak. Emak tahu kapan lo bohong, kapan kagak. Kenapa sih lu kagak mau cerita sama emak? Intan beneran nggak bohong. Tadi tuh Intan ngasih uangnya ke Dava. Dava? Kok lu kasihin ke dia? Goblok banget sih gue. Kenapa juga gue keceplosan nyebut namanya Dava? Bisa ketahuan deh kalau gue bohong. Kenapa duitnya lu kasih ke Dava? Kagak ke Bu Vina? Kenapa? Anu, Mak, tadi Bu Vina nggak di rumah. Intan nitipin uangnya ke Dava. Dava udah janji tuh kasih uangnya ke Bu Vina. Beneran kok, Mak. Intan serius, percaya deh sama Intan. Yakin lu? Kagak apa-apa dititipin sama dia? Ditilep lagi. Kayaknya sih nggak akan ditilep, Mak. Soalnya orang kaya itu kagak ada yang bisa dipercaya. Dava emang nyakitin gue. Tapi gue percaya dia bukan tipe orang yang mau makan duitnya orang lain. Koran. Tan, gimana hubungan lo sama Dava? Oh, udah deh, nggak usah tanya soal Dava. Gue udah muak. Ini korannya. San, lu nggak apa-apa kan? Sengaja banget dia ngelemparin koran sama kamu. Tunggu sini. Udah nggak usah, biarin aja ya. Siapa ya? Ngapain juga gue masih nyimpan fotonya dia? Udah jelas-jelas dia nyakitin gue. Dasar lelaki gak punya perasaan. Tega-teganya lo ninggalin gue waktu gue hamil Intan. Benci gue sama lo. Foto siapa tuh, Mak? Bukan foto siapa-siapa. Sini, Intan lihat. Jadi, Mama masih nyimpen fotonya. Kenapa sih? Emak nggak mau tunjukin fotonya ke Intan. Biar Intan tahu kayak gimana muka lelaki jahat itu. Yang udah ngancurin hidup Mak dan bikin Mak menderita. Lo kagak usah tahu. Emak aja juga nggak tahu kalau fotonya masih ada. Tadi malah beres, tiba-tiba ada di situ fotonya. Emak udah nggak mau inget-inget lagi, Tan. Buat emak dia udah mati. Sekarang emak udah cukup punya lo. Lo yang bikin emak semangat hidup, berani ngadepin hidup. Dan cuma lo yang bisa bikin emak bahagia, Tan. Intan mana sih? Gue samperin ke rumahnya aja kali ya. Kan Intan. Intan! Soalnya
hari ini kan hari Minggu. Jadi bokap gue ada di rumah. Kita bisa ngomongin soal rencana kita deh sama papa. Enggak ah, gue nggak enak. Udah deh, nggak usah nggak enak. Papa orangnya asik kok. Yang perlu waspadai nih di rumah gue cuma satu, adek gue. Udah sampai nih. Turun yuk. Intan, lo tunggu dulu ya sebentar. Gue panggil bokap gue dulu. Wah, rumah Sonya tuh luas banget ya. Rumah Ibu Vina kalah nih. Kaget ya? Itu tendangan bebas dari Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ya, kenalan dulu dong. Namaku Cristiano Ronaldo. Oh, David Beckham. Nggak mungkin. Kamu nggak mungkin Beckham. Kamu kan perempuan. Kamu kan masih kecil. Sedangkan Cristiano Ronaldo kan udah besar. Ya deh, kamu nggak apa-apa jadi Beckham. Bisa main bola nggak? Ya bisa lah, secara David Beckham. Oke, ayo kita tanding. Tanding. Siapa takut. Tapi jangan sekarang. Nanti aja ya. Takut ya. Jadi gini, tantangannya mau sekarang, iya? Iya dong. Ayo, ya udah. Aku duluan ya. Iya. Ayo. 2, 3. Jangan. Penalti tuh. Tan, kenalin. Ini bokap gue. Om. Pak, lagi nyantai ya, Pak? Iya, Pak. Bagaimana soal rencana pertunangan kamu dengan Sandra? Apa kamu sudah punya rencana soal hubungan kamu itu ke depan? Belum ada, Pak. Kami berdua masih butuh banyak waktu. Terserah kamu aja. Papa sih ikut aja ya. Aku ke kamar dulu ya, Pak. Om senang sekali ketemu sama kamu, Tan. Sejak pertama kali Sonya cerita ke Om tentang kamu, Om penasaran sekali. Seperti apa sih gadis yang pernah diceritakan Sonya ke Om? Memangnya kamu pernah kerja di mana aja, Tan? Macem-macem sih, Om. Saya pernah jadi loper koran, terus sempat juga jadi sales. Kamu nggak malu melakukan semua itu? Ya enggak lah, Om. Kerjaan itu kan halal, jadi nggak apa-apa. Om senang melihat anak yang suka bekerja keras dan nggak gengsian kayak kamu. Kamu benar-benar anak yang jujur, Tan. Mah, kenalin. Ini teman aku. Namanya Intan. Itu loh yang waktu itu aku ceritain. Halo. Intan. Mama mau pergi dulu. Mama ada kelas aerobik. Apa? Mamamu ini gimana sih? Ada tamu kok malah mau aerobik? Tan, sebenarnya Sonya ingin memulai usaha kerajinan. Tapi dia merasa berat untuk memulainya seorang diri. Mau nggak kamu bantuin Sonya? Om rasa dengan pengalaman kamu dalam berjualan, kamu bisa membantu banyak menjualkan barangnya. Gimana? Bener banget tuh, Pak. Ya, tapi Om, saya akan sebagai apa? Lo kan bisa jadi rekan gue, partner. Lagian kan yang ngebiayain semuanya papa gue. Kayaknya nggak bisa deh. Gue nggak bisa jadi partner lo. Gue nggak bisa ngeluarin uang. Jadi itu namanya bukan partner. Aduh, nggak apa-apa lagi, Tan. Gue juga ngeluarin uang kok. Yang ngebiayain semuanya kan papa gue. Ya, itu kan papa lo, bukan papa gue. Nggak bisa gitu kali. Sekarang gini aja. Anggap kalian berdua kerja sama Om. Gimana, Tan? Kenapa sih? Kok kayaknya berat sekali? Semua orang pernah kok
menerima pertolongan dari orang lain. Namanya juga hidup bermasyarakat. Kamu kan tahu, Sonya itu anak Om. Om ingin kamu menganggap Om sebagai ayah kamu. Kalau gitu, saya setuju, Om. Gitu dong. Tapi, kita mulai kerja kapan? Lo tenang aja, semuanya udah siap. Jadi, kita bisa mulai besok. Om Fadli baik banget. Beruntung banget Sonya punya ayah kayak gitu. Gak kayak bokap gue, yang udah ninggalin Mas sejak gue masih dalam kandungan. Mak, ikannya dibakar ya. Intan mau ikan bakar. Ikan begituan, Mak, enaknya digoreng abis itu cabein. Pokoknya nikmat deh. Kagak kalah sama ikan bakar kesenangan elu. Ya udah deh, terserah Mak. Mak kan lebih pinter masak, ya nggak? Oh ya, Mak. Intan dapat kerjaan baru. Usaha kerajinan gitu deh. Alhamdulillah, ya Allah. Mak seneng, Tan. Tapi ngomong-ngomong, lu hebat juga ya, Tan ya. Gonta-ganti kerjaan melulu. Ntar nih, bisa-bisa lo dicatat di buku-buku rekor. Iya, perempuan yang suka gonta-ganti kerjaan dalam waktu bentaran. Ya, dapet tuh Tan. Ya, mudah-mudahan kerjaan ini lama supaya Intan nggak usah ganti-ganti kerja lagi. Kok lo yakin bener kenapa? Soalnya, ini kesempatan besar banget. Intan bisa kerja sama cewek. Dia tuh baik banget. Namanya Sonya, Mak. Bapaknya juga baik kok. Bapaknya mau Intan kerja sama anaknya. Dan bapaknya juga nganggep Intan udah kayak anaknya sendiri. Sonya tuh beruntung banget. Kedua orang tuanya tuh sayang banget sama dia. Terus sejak kecil, dia selalu diperhatiin sama mereka. Lo kangen sama bapak lo? Enggak. Intan gak kangen sama bapak. Ngapain juga kangen sama orang yang sama sekali gak kangen sama Intan. Udah deh, Intan gak peduli sama bapak. Intan benci sama bapak. Emangnya si Sonya itu orangnya kayak gimana sih, Tan? Kok dia mau kerja barengan sama lo? Sonya tuh orangnya baik banget. Makanya Intan gak mau kecewain dia. Ya mudah-mudahan aja tokonya bisa sukses. Doain ya, Mak. Iya. Harganya 120.000 ya. Ya. Pas? Ya, hitung dulu, Mbak. Kasih. Mas. Kasih. Wah, akhirnya barang dagangan kita laku juga. Ya alhamdulillah, gue seneng banget. Itu kan Intan. Ngapain dia di situ? Ya, Mal. Halo, Pak. Gua lihat sekarang Intan kerja di toko kerajinan tangan tuh. Dav, kalau lo mau ngelaksain rencana lo, mending lo sekarang sini deh. Ajak Sandra. Dan lo pura-pura deket sama Sandra. Mesra-mesraan kayak apa kek, ya? Biar si Intan tuh panas ngeliatnya. Kayaknya gue nggak bisa gitu deh. Masa gitu aja nggak bisa sih? Udah ya, buruan lo kesini. Percaya deh sama gue, ya? Halo, Iqmal. Masya Allah. Maaf. Kau jangan pakai mata ya. Kamu tahu nggak? Ini jelas harganya mahal. 1 bulan gaji kamu juga belum tentu bisa ganti. Tahu? Jangan marah-marah dong. Saya kan udah gak kerja lagi sama ibu. Jadi jangan pernah menghina saya lagi. Udah deh, ibu gak usah ngomongin uang terus. Saya bosen dong dengernya. Kemarin kan anak saya udah bayar ke ibu. Lagi pula, saya tuh gak mau dapat pinjaman uang haram. Apa kamu bilang?
Uang saya uang haram. Kurang ajar kamu ya, dasar miskin, belagu. Kamu tahu nggak? Beli diri kamu saya juga bisa, tahu? Ngatain saya belagu. Ibu tuh yang belagu. Pakai mau beli diri saya lagi. Punya duit mau beli diri saya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Nih lihat nih, ada orang yang mau beli saya. Kayak punya duit aja dia, mau beli saya. Punya duit kagak? Ajar tuh si Maimunah. Lihat aja, kamu sama anak kamu akan ngerasain pembalasan saya. Makasih ya Mbak. Kasih. Mau ngapain mereka kesini? Hah, memangnya nggak ada toko lain apa? Kamu beli apa? Ya. Tan, ada pembeli tuh. Lo layanin ya. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang kamu suka nggak? Aku mau lihat-lihat dulu. Scarf kamu kayak miring. Aku benerin ya. Tuh, kan kelihatannya lebih cantik. Kayaknya dasi kamu juga miring deh. Beneran ya? Kayaknya Dava udah mulai perhatian sama aku. Aku harap dia akan begini terus. Makasih ya. Di sini jual lilin aromaterapi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tas rajutan? Nggak ada juga. Terus mau jalan apaan? Kalau semuanya nggak ada, kenapa nggak tutup aja toko ini? Maaf ya, tapi barang-barang di sini untuk orang yang punya selera bagus. Kalau seleranya nggak bagus, mendingan ke toko lain. San, pindah toko yuk. Aduh! Oh, San, kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aduh, sakit banget di kaki aku. Ya udah, biar aku bantu ya. Mereka siapa sih, Intan? nggak jelas. Sandra, kamu kenapa sayang? Tadi aku ke tokonya Intan, Mah. Terus kaki aku keseleo, sampai-sampai Dava harus gendong aku. Tokonya Intan? Emangnya dia sekarang punya toko? Iya, kayaknya sih kerja sama gitu deh sama temennya. Buka toko kerajinan. Ibu tuh yang belagu. Pakai mau beli diri saya lagi. Punya duit mau beli diri saya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Nih lihat nih, ada orang yang mau beli saya. Kayak punya duit aja dia. Tan, gimana kerjaan lo tadi? Rame? Lumayan. Gue bete hari ini. Kenapa? Gue tahu, pasti orang-orangnya cuma lihat-lihat gitu doang yang nggak beli ya. Enggak, Yan. Hari ini, Dava sama Sandra ke toko. Dava manas-manasin gue. Biar gue sakit hati. Oh, terus lo jadi sakit hati beneran? Enggak lah. Ngapain juga gue sakit hati. Gue nggak peduli sama dia. Gitu dong, Tan. Lo emang nggak boleh mikirin dia. Apalagi peduli tuh sama dia. Dengerin omongan gue nih. Gue yakin lo pasti bisa dapetin cowok yang lebih baik dari dia. Ya udah, yuk. Kenapa, Tan? Yan, gue lupa tutup jendela di toko. Bisa-bisa maling masuk. Gawat. Kalau Sonya tahu, gue bisa dimaki-maki. Ayo udah, gue kesana sebentar ya. Tan, tunggu, Tan.
pembalasanku. Tadi kamu sudah menghina aku dan anak kamu sudah merebut kebahagiaan anakku. Dan sekarang aku akan membuat kalian menderita. Ya Allah, tokonya terbakar. Dia pasti yang bakar toko ini. Gua harus gimana?